Dia kan turun tangan membela, sebab Dia baik, sungguh baik. Mujizatnya kan dinyatakan. Ku angkat tanganku menyerahkan semua beban hidupku padanya. Ku angkat tanganku menyerahkan. Ku tahu pasti Dia buka jalan. Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat pagi hari yang Tuhan beri bagi kami. Kami bersyukur buat segala anugerah Tuhan yang telah kami terima. Biarlah sepanjang hari ini kami dibimbing, disertai oleh Tuhan, supaya kehidupan kami senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini renungan kita terambil dari Roma pasal 11 ayat 34. Demikian firman Tuhan dari Roma 11 ayat 34. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian sebelumnya Paulus menyingkapkan tentang rahasia anugerah keselamatan yang merupakan buah karya kasih karunia Tuhan kepada umatnya, kepada setiap orang-orang yang percaya. Kasih karunia yang Tuhan berikan, yang melahirkan keselamatan ataupun yang memberikan keselamatan tersebut, pada akhirnya melahirkan puji-pujian kepadanya. Jadi bisa dikatakan bahwa nats yang kita baca ini, Roma pasal 11 ayat 34 ini merupakan bagian daripada doksologi ataupun bagian daripada puji-pujian kepada Tuhan, karena karya keselamatannya sungguh agung, sungguh mulia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, ada beberapa hal mengawali ayat 34 ini. Izinkan saya membaca ayat 33, demikian firman Tuhan. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Jadi kira-kira dalam renungan kita ini sedang diketengahkan kepada kita betapa agung, betapa luar biasa Tuhan kita. Itu yang sedang dikatakan kepada kita, disampaikan kepada kita. Ada setidaknya 5 hal bagian daripada kemahakuasaan Tuhan kita. Yang pertama dikatakan alangkah dalamnya kekayaan. Ya, kita mengetahui bahwa Allah tidak menahan-nahan kebaikannya untuk kita, bahkan yang paling berharga sekalipun, yaitu putranya Tuhan kita Yesus Kristus pun diberikan kepada kita. Itu merupakan bagian daripada kekayaan Allah yang luar biasa, yang paling bernilai sekalipun Tuhan tidak menahan-nahannya untuk keselamatan kita. Juga dikatakan hikmat Allah luar biasa juga. Bagaimana mungkin seseorang yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita pikirkan hikmat Tuhan ini jauh berbeda dengan hikmat manusia. Jikalau dalam pikiran manusia, maka setiap orang yang berdosa layak dihukum. Tetapi dalam hikmat Tuhan, Dia begitu mengasihi kita, sehingga juga mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada kita. Itu hikmatnya Tuhan. Berikutnya pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah di sini tidak sekedar, ini bukan berarti bahwa manusia mengetahui Tuhan, bukan. Tetapi sebaliknya Tuhan mengetahui manusia. Tetapi perlu kita pikirkan saudara yang terkasih, bahwa ketika dikatakan pengetahuan Allah juga luar biasa, betapa maha kuasanya Tuhan, betapa maha taunya Tuhan. Tetapi ketika pengetahuan ini, jika dalam bahasa Ibrani mengetahui itu berasal dari kata yada, yada itu pada saat yang sama mengenal dan juga mengasihi, maka dengan demikian Allah kita tahu, tetapi juga Dia mengasihi kita pada saat yang sama. Tahu akan kondisi kita, tahu dengan kehidupan kita.
maka Tuhan juga mengasihi kita. Dan bahkan dikatakan keputusan-keputusannya, jalan-jalannya tidak terselami oleh kita manusia. Ada banyak hal dalam dunia ini melampaui akar pikiran kita manusia. Jauh daripada apa yang bisa kita pikirkan, jauh apa yang bisa ditampung oleh logika kita manusia, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Sungguh, saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada banyak hal, misteri-misteri yang tidak bisa dipecahkan oleh logika kita manusia. Tapi itulah Tuhan kita yang melampaui akal itu. Kagumlah akan Dia. Harusnya dengan begitu banyak yang disampaikan kepada kita, apakah itu betapa dalamnya kekayaannya, hikmatnya, pengetahuannya, jalan-jalannya, keputusan-keputusannya, harusnya itu membuat kita kagum akan Dia. Kagum akan Dia, membuat kita semakin hormat akan Tuhan. Hormat kepada Tuhan membuat kita semakin rendah hati di hadapan Tuhan, dan tidak ada alasan bagi kita untuk menyombongkan diri dalam kehidupan kita. Maka dalam nats ini tadi, siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Siapakah yang pernah menjadi penasihatnya? Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia Allah kita, memang tidak terselami oleh pikiran kita. Dia Allah kita yang melampaui pikiran kita manusia. Tetapi yakinlah bahwa Tuhan kita selalu bertindak benar, bahwa Dia selalu melakukan yang benar, yang terbaik bagi kita. Mungkin saja ada beragam situasi kehidupan yang sedang kita jalani saat ini, tetapi yakinlah saudara yang terkasih, meskipun kita tidak mengerti mengapa terjadi bagi kita, tetapi yakinlah apa yang dilakukan bagi kita, Tuhan selalu bertindak benar dan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Dia tidak pernah melakukan kesalahan saat membuat keputusan dalam hidup kita. Sekali lagi, meskipun keputusan Tuhan melampaui akal pikiran kita manusia, tetapi tetap andalkan Tuhan. Meski banyak hal yang tidak bisa dipahami oleh akal pikiran kita, akan ada banyak juga hal yang mungkin Tuhan persiapkan bagi kita untuk kebaikan kita yang melampaui akal pikiran kita. Paulus dalam nats ini begitu terpesona, begitu kagum melukiskan betapa Allah agung, betapa Allah mulia, maha segalanya tersebut. Maka semakin Paulus mengenal Tuhan, semakin kagum dia kepada Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin hormat akan Tuhan. Kekaguman lahir dari pengenalan. Maka rindulah setiap kita untuk mengenal Tuhan, supaya kita pun semakin kagum akan Dia. Semakin Ayub, secara khusus Ayub juga dalam penderitaannya, semakin Ayub mengenal Tuhan secara pribadi, semakin mampu dia memuji dan memuliakan Tuhan di pasal terakhir daripada kitab Ayub. Maka saudara yang terkasih, Tuhan yang melampaui akal dan pikiran kita akan senantiasa menyertai kita dengan jalannya, dengan keputusan-keputusannya yang terbaik, meskipun itu melampaui pikiran kita. Jalan-jalannya yang tak terselami, keputusan-keputusannya yang tak terselidiki, namun tetap yakin Dia selalu bertindak yang terbaik, yang benar bagi kita. Dia tetap mengasihi kita dan memelihara kehidupan kita. Sampai sedemikian firman Tuhan. Kagumlah akan Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita kagum, rendah hati, hormat kepada Tuhan. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa buat GBKP Runggun Cijantung. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat renungan yang boleh kami dengar pada kesempatan kali ini. Biarlah renungan ini boleh memperkokoh iman percaya kami kepadamu, semakin meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, supaya kami mampu menjalani hari-hari kehidupan kami sebagaimana Tuhan kehendaki. Oleh karena kami menaruh iman percaya kami kepadamu sepenuhnya. Tuhan Yesus yang baik, hari ini kami bersama-sama bersatu hati berdoa buat GBKP Runggun Cijantung beserta dengan seluruh pelayanan, program pelayanan yang telah dirancang. Semoga GBKP Runggun Cijantung bersama-sama dengan seluruh serayan Tuhan, pengurus unit kategorial, kepanitiaan yang ada, bersama-sama dengan seluruh jemaat yang ada, Tuhan berkati. Kiranya GBKP Runggun Cijantung boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan juga semakin dipermuliakan dengan kehadiran dan juga dengan pelayanan yang diadakan lewat gereja Tuhan ini. Biarlah gereja Tuhan ini semakin diberkati bersama-sama dengan seluruh jemaatnya, sehingga berkat yang mereka terima boleh berdampak bagi sekitar, bagi orang lain, dan semua adalah untuk kemuliaan nama.
Hari ini ya Bapa, kami mau serahkan hidup kami dalam tangan kasih-Mu sepenuhnya. Biarlah kami senantiasa semakin hari semakin mampu mempermuliakan Tuhan, semakin kami kagum hormat kepadamu. Ini doa dan permohonan kami yang kami sampaikan melalui Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang mengajar kita berdoa. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.